Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reisha Salsabila dengan NIM 6670220043 dari kelas 4A Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Perbandingan Politik dan Pemerintahan. Sebelum kita ke materi, seperti yang kita ketahui, pemerintahan merupakan salah satu unsur berdirinya suatu negara. Adapun 4 unsur berdirinya suatu negara. Yang pertama ada penduduk, yang kedua ada wilayah, yang ketiga terdapat pemerintahan yang berdaulat, yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Nah, dari adanya 4 unsur tersebut yang terdiri dari pemerintah itu, artinya pemerintahan di sebuah negara ini emang memegang peran krusial gitu, yang sangat krusial, karena negara ini secara inheren memiliki rakyat dan wilayah yang harus diatur secara efektif agar negara tersebut dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, peran pemerintah ini dalam mengatur negara mencakup aspek mulai dari penegakan hukum, lalu keamanan, pengelolaan sumber daya alam, hingga penyediaan layanan publik. Lalu dalam video tugas kali ini saya akan mengkomparasikan perbandingan politik pemerintahan di negara Australia dan negara Jepang. Mengapa akhirnya saya memilih negara ini? Karena negara ini merupakan negara maju yang terkenal akan industrialisasi dan pendidikannya. Bahkan banyak orang Indonesia ini akhirnya menimba ilmu di negara-negara tersebut. Adapun yang dibahas perbandingan antara Jepang dan Australia ini ada 5 section. Yang pertama ada sistem pemerintahan, lalu yang kedua sistem kepartaian dan pemilu, yang ketiga sosial budaya, yang keempat agama dan kepercayaan, dan yang kelima adalah keadaan ekonomi di kedua negara tersebut. Sebelum masuk ke perbandingan pemerintahan, di sini saya akan membahas geografis antara Australia dengan Jepang. Nah, kalau kita bicara tentang peta dunia, Australia ini berada di selatannya Indonesia atau letaknya persis di bawah Indonesia. Tetapi walaupun dekat dengan Indonesia, iklim dan kondisi lingkungan di Australia ini berbeda gitu. Hampir sebagian wilayah Australia ini terdiri dari gurun pasir. Bahkan jika kita lihat dari peta dunia, di tengah benua Australia itu rata-rata adalah gurun pasir yang tidak bisa ditinggali oleh manusia karena memiliki cuaca yang ekstrim. Nah, akhirnya penduduk Australia ini tinggalnya di pesisir-pesisir Australia. Lalu jika kita membahas geografi Jepang, berbeda dengan Australia yang berada di selatan, Jepang ini berada di utaranya Indonesia dan tentunya berada di utaranya Australia, karena kan Australia itu letaknya di bawah persis Indonesia. Nah, iklim di negara ini pun tentunya berbeda dengan Australia dan Indonesia, karena negara ini memiliki 4 musim dalam 1 tahun. Lalu negara ini terkenal akan kemajuan industri dan pendidikannya. Oke, kita masuk ke section pertama, yaitu perbedaan sistem pemerintahan antara Australia dengan Jepang. Nah, kalau di Australia sendiri, sistem pemerintahan Australia ini memadukan unsur-unsur seperti konstitusional dengan parlementer dan negara federal. Jadi bentuknya itu negara federal, tetapi pemerintahan itu berbentuk parlementer konstitusional atau monarki konstitusional. Nah, monarki konstitusional merupakan salah satu bentuk negara yang diketuai atau dipimpin oleh raja atau ratu. Nah, di Australia ini raja dan ratunya itu dari Inggris. Kenapa? Karena Australia merupakan negara bekas jajahan Inggris. Tetapi karena Australia ini bukan monarki yang murni atau monarki mutlak, karena dia kan bentuknya itu monarki konstitusional, raja dan ratu ini hanya berperan sebagai simbolis saja. Jadi pemerintahan itu diatur oleh Perdana Menteri dan parlemennya, tapi tidak diatur oleh raja dan ratu secara langsung. Jadi raja dan ratu di Australia itu hanya memiliki peran tradisional dalam kepemimpinannya. Jadi Australia kan tetap dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah,
Karena Australia ini merupakan salah satu negara demokratis juga, jadi Perdana Menteri di Australia ini adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat, bukan atas pilihan raja atau ratu. Jadi masih ada sisi demokratis ya di Australia sendiri. Lalu uniknya Australia itu merupakan negara federal di mana benua Australia kan menjadi satu. Nah, jadi Australia ini negaranya terdiri dari negara-negara bagian. Nah, negara bagian di Australia itu ada 6. 6 bagian negara tersebut terdiri dari yang pertama ada New South Wales, lalu yang kedua ada Victoria, yang ketiga ada Queensland, yang keempat adalah Australia Barat, lalu Australia Selatan, Tasmania, dan ada 2 wilayah teritorial Australia meliputi Australia Utara dan ibu kota Australia yaitu Darwin dan Canberra. Nah, tadi karena Raja dan Ratu Australia itu sama kayak Raja dan Ratu di Inggris, yaitu Charles III ya sekarang. Nah, akhirnya dalam membantu pemerintahan di Australia, Raja itu membutuhkan wakil untuk membantu pekerjaannya di Australia karena kan jauh ya antara Inggris dengan Australia. Nah, akhirnya Raja atau Ratu ini menunjuk Gubernur Jenderal sebagai tangan kanannya. Tapi wewenang Gubernur Jenderal itu atas dasar saran dari menteri saja. Jika kita bahas hukum di Australia itu sama aja kayak di Indonesia, di mana Australia ini juga memiliki undang-undang dasar tertulis. Nah, undang-undang dasar Australia ini berisi tentang rumusan tanggung jawab pemerintah federal seperti hubungan luar negeri, lalu hubungan di teritorialnya, lalu pertahanan serta imigrasi. Sama aja sebenarnya seperti Indonesia. Nah, tadi walaupun ada raja dan ratu, tetap yang memiliki peran kepemimpinan eksekutif itu sebenarnya dijalankan oleh Perdana Menteri yang merupakan anggota dari partai mayoritas di parlemen dan pemimpin pemerintahan. Sama seperti Indonesia, Australia sendiri mempunyai trias politika yang terbagi menjadi 3. Yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, dan yudikatif tentunya. Eksekutif di Australia ini secara praktis itu diduduki oleh Dewan Eksekutif Federal yang dinasihati oleh Perdana Menteri. Sebenarnya eksekutif di Australia itu ya lebih dipegang oleh Perdana Menterinya dan menteri-menteri lainnya seperti itu. Lalu yang kedua legislatif. Legislatif ini merupakan lembaga parlemen Australia yang bertugas untuk membuat undang-undang yang beranggotakan Gubernur Jenderal, Dewan Perwakilan, dan seorang senat. Nah, berbeda dengan Indonesia yang ada DPR dan DPRD. Kalau di legislatif Australia ini ada seorang senat dan ada Dewan Perwakilan. Lalu yang ketiga ada lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif di Australia ini dapat disebut sebagai Mahkamah Agung dan terdiri dari peradilan federal lain dan hakim yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal sesuai dengan nasihat dari Dewan. Tadi sudah dijelaskan bahwa legislatif itu ada Dewan Perwakilan dan ada Senat. Jadi parlemen di Australia ini sebenarnya legislatifnya beroperasi dengan sistem 2 kamar atau bikameral, di mana Dewan Perwakilan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat ini mewakili kepentingan penduduk dengan proporsi kursi yang mencerminkan jumlah populasi. Nah, di sisi lain, Senat ini bertindak sebagai lembaga review yang memiliki kekuatan signifikan dalam legislatif dengan representasi yang sama dari setiap negara bagian. Nah, jika kita bandingkan dengan negara Jepang, sistem pemerintahan ini di Jepang ini sama-sama menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang berbentuk monarki konstitusional. Sama aja tadi seperti Australia, di mana terdapat raja atau ratu tapi hanya sebagai simbol kenegaraan saja, bukan sebagai pengaturan dalam pemerintahan di Jepang. Nah, kalau di Jepang, Perdana Menteri ini berwenang membentuk serta memimpin kabinet menteri negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada diet. Nah, kalau di Jepang, Perdana Menteri ini berwenang untuk membentuk serta memimpin kabinet menteri negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Jadi pemerintahannya itu memang diatur oleh Perdana Menteri dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada dia. Berbeda dengan Australia, kalau Perdana Menterinya itu tidak memiliki tanggung jawab kepada siapapun. Sedangkan di Jepang, Perdana Menteri memiliki tanggung jawab kepada Diet atau Dewan Perwakilan di Jepang. Berbeda dengan peran Perdana Menteri, kalau peran Kaisar Jepang atau Raja Jepang ini hanya memiliki peran-peran seremonial yang bertugas sebagai
pidato pada acara-acara yang penting, upacara kenegaraan itu sebagai identitas bangsa Jepang sendiri. Menurut Haryanti 2010, Konstitusi Jepang itu menetapkan independensi 3 lembaga pemerintahan. Sama aja seperti Australia, ada 3 lembaga pemerintahan. Yang pertama ada legislatif, yaitu Diet, eksekutif, yaitu isinya kabinet, dan yudikatif itu pengadilan. Diet sendiri itu terdiri dari 2 kamar seperti di Australia, yaitu bicameral, yakni terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi. Nah, pemilihan diet ini dilakukan oleh seluruh rakyat Jepang. Jadi Jepang ini merupakan negara demokratis karena tetap melakukan pemilihan umum untuk memilih diet. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari negara Australia dengan Jepang dalam ranah pemerintahan ini memiliki banyak kesamaan. Yang pertama, menerapkan monarki konstitusional di mana terdapat raja, ratu ataupun kaisar. Yang kedua, negara Australia ini memiliki trias politika. Tetapi di legislatif ini berbeda dengan di Jepang, karena di Jepang ini ada diet dan di Australia itu ada dewan perwakilan dan ada gubernur jenderal, karena Australia ini merupakan negara federal dengan Jepang adalah negara kesatuan. Lalu dalam legislasinya kedua negara ini sama-sama menggunakan bicameral atau sistem 2 kamar. Beralih dari sistem pemerintahan, lalu kita melangkah ke sistem kepartaian dan pemilu antara Australia dengan Jepang. Tapi yang pertama kita bahas pastinya Australia terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan Indonesia, di Australia ini menggunakan sistem 2 partai. Jadi hanya 2 partai saja sebagai partai mayoritas dari negara ini. Sedangkan di Indonesia ini dia negaranya tunggal dengan sistem multipartai. Mengapa akhirnya Australia ini hanya memiliki 2 partai? Nah, hal ini dikarenakan Australia ini memiliki banyak partai politik, tapi yang memperoleh suara signifikan itu hanya 2 partai, yang dimana ada partai liberal dan partai buruh. Sama seperti Indonesia, Australia juga menerapkan sistem demokrasi di mana semua rakyat atau seluruh rakyat di Australia ini mengikuti sistem pemilu yang ada di Australia. Ada berbagai jenis pemilu di Australia. Namun yang paling penting adalah pemilu parlemen Australia atau parlemen federal dan parlemen negara bagian dan teritori. Nah, pemilu federal itu digunakan untuk memilih anggota parlemen Australia. Nah, lembaga perwakilan dipilih secara langsung memilih anggota di setiap daerah pemilihan di Australia. Nah, di Australia sendiri terdapat teritori yang memiliki keharusan bagi masyarakatnya ini wajib untuk memilih, bukan memilih untuk memberikan suara dalam pemilu dengan alasan-alasan yang sah. Selain dari partai 2 mayoritas itu yang tadi liberal dengan partai buruh, ada juga kandidat independen yang dapat mencalonkan diri di sistem pemilihan di Australia. Nah, selama perjalanannya sistem pemungutan suara yang diterapkan oleh Australia ini berfokus pada 3 jenis sistem. Yang pertama ada plurality system, lalu ada majority system, dan proportional representation system. Nah, selama perjalanannya Australia ini menetapkan terdapat 3 jenis sistem. Yang pertama yaitu plurality system, yang kedua majority system, dan yang ketiga adalah proportional representation system yang seperti diterapkan di Indonesia pada saat 2004 ini. Nah, dalam plurality system seperti namanya, ini adalah sistem yang sederhana yang pernah diterapkan oleh Australia, di mana pemenangnya itu berdasarkan mempunyai suara terbanyak saja. Selanjutnya ada majority system. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seorang kandidat ini mendapatkan mayoritas suara mutlak. Contoh terjadinya metode dalam sistem ini adalah pemungutan suara kedua, adanya the second ballot, dan suara kontingen atau continent vote. Dan yang ketiga yaitu proportional representation system atau PR. Metode ini dicapai seperti metode single transferable vote atau STV, di mana pemilih ini memberikan preferensi atas sejumlah kandidat dalam urutan yang diinginkan. Jadi tidak hanya memilih satu kandidat saja. Nah, berbeda dengan Australia yang hanya ada 2
dua pemilu. Kalau di Jepang ini terdapat 3 bentuk pemilihan. Yang pertama adalah pemilihan untuk Dewan Perwakilan Daerah Rakyat setiap 4 tahun sekali, dan yang kedua adalah pemilihan Dewan Penasihat setiap 3 tahun sekali, dan yang ketiga pemilihan lokal yang diadakan di prefektur seperti provinsi, lalu desa dan kota atau munisipalitas, dan itu terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, kalau di Jepang pemilihan ini diselenggarakan atau diawasi oleh Komisi Administratif Pemilihan yang berada di naungan Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi. Sebenarnya seperti di Indonesia ya, ada KPU, tapi KPU kan lembaga independen, sedangkan di Jepang itu masih dalam naungan Kementerian Urusan Dalam Negeri. Nah, dalam mencalonkan diri di Jepang ada 2 jenis persyaratan. Yang pertama DPR. DPR itu harus lebih dari 25 tahun, sedangkan Dewan Penasihat harus lebih dari 30 tahun. Nah, jika kita membahas tentang kepartaian di Jepang, nah kalau di Jepang ini terdapat 5 suara mayoritas atau 5 partai yang ada di Jepang. Jadi Jepang ini dapat ya kita simpulkan termasuk ke dalam negara yang menerapkan sistem multipartai. Yang pertama ada Partai Demokrat Jepang atau Minshuto. Nah, didirikan pada tahun 1996. Ideologi dari partai ini adalah ultranasionalisme, demokrasi sosial, dan anti-militerisme. Lalu yang kedua ada Partai Liberal Demokrat atau Jiminto. Nah, hal ini didirikan pada tahun 1955. Ideologi dari partai ini adalah liberalisme dan konservatisme. Lalu yang ketiga ada Partai Demokrat Sosial ataupun Shaminto, didirikan pada tahun 1995. Ideologinya adalah ideologi kapitalis. Selanjutnya partai yang keempat adalah Partai Demokrat Konstitusional Jepang atau Riken Manshuto. Nah, didirikan pada tahun 1996 sesudah partai yang tadi. Ideologi di partai ini adalah ideologi demokrasi dan konstitusionalisme. Yang terakhir ada Partai Komunis Jepang atau Nihon Kyosanto yang didirikan pada tahun 1922. Partai ini berideologikan Marxisme dan Leninisme. Nah, dari sistem kepartaian dan pemilu antara kedua negara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua negara tersebut. Yang pertama adanya partai di Australia menggunakan sistem 2 partai, sedangkan di Jepang menggunakan sistem multipartai. Kalau di Australia itu terdapat 2 partai suara terbanyak, sedangkan di Jepang terdapat 5 partai yang mayoritas. Lalu dalam segi pemilihan umum, pemilihan di Jepang dan Australia sama-sama dipilih oleh seluruh rakyat di negaranya. Lalu kita beralih kepada kondisi sosial di kedua negara, yaitu negara Australia dengan negara Jepang. Yang pertama, negara Australia. Penduduk dari Australia ini suku aslinya adalah dikenal sebagai suku Aborigin dan suku Torres Strait Islander. Lalu Australia juga dikenal sebagai negara yang multikulturalisme, di mana banyak imigran dari negara-negara lain dengan suku-suku lain yang pindah ke Australia dan menetap di Australia. Dari segi bahasa, Australia ini secara resmi menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya. Tetapi karena kondisi kemultikulturalan di Australia ini menyebabkan orang-orang Australia ini tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Ada juga yang menggunakan bahasa Mandarin, Italia, Arab, Yunani, dan masih banyak lagi. Nah, di Australia sendiri itu terdapat nilai-nilai yang sangat melekat bagi penduduknya. Yang pertama adalah kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan sikap ramah terhadap sesama sangat dihormati dan dijunjung tinggi di negara ini. Nah, jika membahas pendidikan di Australia tentunya sudah tidak ragu lagi ya, karena Australia ini memiliki pendidikan yang bagus. Bahkan banyak sekolah-sekolah di Indonesia menetapkan kurikulum yang sama seperti di Australia, karena Australia juga menetapkan kurikulum yang sama seperti di Inggris. Nah, jika kita beralih ke Jepang, sama seperti di Australia, adanya sistem tata krama yang diterapkan oleh seluruh rakyatnya. Nah, di Jepang juga ada sistem tata krama yang dikenal sebagai jigi, yang artinya tata krama atau manner yang digunakan untuk mengekspresikan salam, rasa terima kasih, ataupun permintaan maaf, sama seperti di Australia ternyata.
Nah, jika kita membicarakan pendidikan di Jepang, juga sudah tidak asing lagi bahwa di Jepang merupakan negara yang pendidikannya lumayan tinggi gitu. Tingkat pendidikannya lumayan tinggi, di mana orang-orang ini berlomba-lomba untuk memasuki perguruan tinggi dengan sekuat tenaga. Nah, sama seperti di Australia. Lalu kita akan membedah keagamaan antara negara Jepang dan Australia. Tentunya kedua negara ini memiliki kondisi keagamaan yang berbeda. Nah, yang pertama adalah negara Australia. Penduduk Australia ini mayoritas memeluk agama Kristen sebanyak 43,9% menurut Australian Bureau of Statistics atau ABS tahun 2021. Lalu disusul dengan penduduk yang tidak memiliki beragama sebanyak 38,9%. Kemudian disusul oleh agama Islam, Hindu, Buddha yang tidak lebih dari 15%. Jadi mayoritas di Australia itu berada pada penduduk Kristen dan penduduk yang tidak beragama. Nah, berbeda dengan Australia yang banyak memeluk agama Kristen, di Jepang sendiri orang-orangnya itu banyak yang memeluk agama Shinto. Nah, agama Shinto ini merupakan perpaduan dari budaya Jepang dan Cina. Nah, dari kedua negara tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan agama di kedua negara tersebut sangat berbeda. Yang satu dimayoritasi oleh penduduk yang beragama Shinto, dan yang satu lagi dimayoritasi oleh penduduk beragama Kristen dan ada juga yang tidak beragama. Nah, section terakhir yaitu sistem ekonomi dari kedua negara ini. Nah, di Australia juga terkenal akan perindustriannya, tetapi tidak terkenal di Jepang. Di Australia yang terkenal perindustriannya itu industri biri-biri. Hal ini dikarenakan industri biri-biri itu menghasilkan ekspor terbesar berupa wool, daging, biri-biri, dan anak domba. Lalu di Australia mata pencarian yang paling menghasilkan yaitu ada peternakan. Nah, berbeda dengan di Jepang ini didominasi oleh industrinya yang besar. Maka banyak barang-barang elektronik kita yang berasal dari Jepang dan itu merupakan barang yang berkualitas tinggi. Nah, jika kita tarik kesimpulan dari 5 section tadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua negara tersebut. Yang pertama adanya sistem pemilu, sistem pemerintahan, lalu perbedaan sistem kepercayaan, keadaan ekonomi, bahkan keadaan sosial di negara-negara tersebut. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.